Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zabrina Fabiola dengan NIM akhir 002. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai asas lex specialis derogat legi generalis dalam hukum acara pidana di Indonesia. Kalau kita perhatikan, hukum seringkali dihadapkan pada situasi yang tidak sederhana. Dalam satu kasus bisa saja terdapat lebih atau eh, lebih dari satu aturan yang tampak sama-sama dapat diterapkan. Namun, masing-masing aturan tersebut bisa memberikan pendekatan yang berbeda. Dalam kondisi ini, seperti ini, tentu tidak mungkin semua aturan digunakan secara bersamaan tanpa pertimbangan. Nah, oleh karena itu, hukum membutuhkan suatu prinsip untuk menentukan aturan mana yang harus didahulukan. Prinsip inilah yang dikenal sebagai asas lex specialis derogat legis generalis. Nah, selanjutnya, Indonesia sebagai negara hukum menjadikan hukum sebagai dasar dalam setiap tindakan. Hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur, tetapi juga untuk menjamin penciptanya keadilan dan juga ketertiban dalam masyarakat. Dalam hukum pidana, kita mengenal adanya hukum acara pidana yang berfungsi sebagai pedoman dalam proses penegakan hukum. Hukum ini mengatur bagaimana suatu perkara diproses, mulai dari tahapan awal hingga putusan pengadilan. KUHP menjadi aturan umum yang digunakan dalam hampir seluruh proses peradilan pidana. Namun, dalam praktiknya, perkembangan masyarakat yang semakin kompleks melahirkan berbagai jenis kejahatan yang tidak dapat ditangani hanya dengan satu pendekatan yang sama. Sebagai contohnya, kejahatan korupsi memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan biasanya karena sering melibatkan kekuasaan yang dilakukan secara sistematis. Narkotika berkaitan dengan ketergantungan dan aspek kesehatan. Terorisme berkaitan dengan keamanan negara dan juga jaringan yang luas. Dengan kondisi tersebut, hukum kemudian membentuk berbagai aturan khusus untuk menangani jenis kejahatan tertentu. Disinilah muncul kebutuhan untuk menentukan hubungan antara aturan umum dan juga aturan khusus. Untuk yang selanjutnya, ada penerapan asas lex specialis derogat dasar hukum penerapan. Nah, asas lex specialis derogat legis generalis dalam hukum acara pidana Indonesia memiliki landasan yang jelas. Dalam KUHP, khususnya pasal 284 ayat 2, terdapat ketentuan yang pada intinya membuka kemungkinan diberlakunya hukum acara pidana khusus untuk perkara tertentu. Artinya, sejak awal KUHP sudah memberikan ruang bahwa tidak semua perkara harus tunduk sepenuhnya pada aturan umum. Selain itu, penerapan asas ini juga diperkuat oleh berbagai undang-undang khusus yang secara nyata menyimpangi atau melengkapi KUHP. Misalnya dalam pengaturan tindakan pidana korupsi terdapat kewenangan khusus seperti penyadapan yang tidak diatur secara rinci dalam KUHP. Dalam Undang-Undang Narkotika terdapat pendekatan rehabilitas yang berbeda dalam pendekatan pemindaan dalam KUHP. Sementara itu, dalam Undang-Undang Terorisme terdapat pengaturan khusus mengenai jangka waktu penangkapan dan juga penahanan yang lebih lama dibandingkan dengan ketentuan umum. Keberadaan berbagai aturan ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia bersifat terbuka dan adiktif
serta mengakui adanya kebutuhan untuk peraturan yang lebih spesifik. Untuk yang selanjutnya ada pembahasan dan juga penerapan dalam praktik. Nah, dalam praktiknya, asas ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi benar-benar ditetapkan dalam berbagai kasus. Dalam tindak pidana korupsi, misalnya, aparat penegakan hukum diberikan kewenangan tambahan untuk melakukan penyadapan. Hal ini penting karena korupsi sering dilakukan secara tertutup dan sulit dibuktikan dengan cara biasa. Tanpa adanya kewenangan khusus tersebut, proses pembuktian akan menjadi sangat sulit. Dalam kasus narkotika, hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga dalam pemulihan. Penggunaan narkotika dapat diarahkan untuk menjalani rehabilitas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu bersifat represif, tetapi juga dapat bersifat humanis. Selanjutnya ada dalam kasus terorisme. Aparat penegak hukum diberikan waktu yang lebih panjang dalam melakukan penangkapan dan juga penyelidikan. Hal ini diperlukan karena kejahatan terorisme biasanya melibatkan jaringan yang luas dan juga membutuhkan proses pengungkapan yang lebih kompleks. Dari berbagai contoh tersebut, terlihat bahwa aturan khusus hadir bukan untuk menggantikan aturan umum, tetapi untuk melengkapinya agar hukum dapat bekerja secara lebih efektif. Untuk selanjutnya ada analisis penerapan asas lex specialis derogat legi generalis memberikan sejumlah kelebihan dalam sistem hukum. Salah satunya kelebihannya adalah meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dengan adanya aturan khusus, aparat penegak hukum dapat menggunakan mekanisme yang lebih sesuai dengan karakteristik kejahatan yang dihadapi. Hal ini membuat proses penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran. Selain itu, asas ini juga memberikan kepastian hukum ketika terjadinya tumpang tindih aturan. Selain itu, asas ini juga memberikan kepastian hukum ketika terjadi tumpang tindih aturan. Asas ini menjadi pedoman untuk menentukan aturan mana yang harus digunakan. Dengan demikian, penegak hukum tidak perlu ragu dalam mengambil keputusan. Kelebihan lainnya adalah fleksibilitas hukum. Hukum dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan juga tidak terjebak dalam aturan yang kaku. Namun, di balik kelebihan tersebut, terdapat pula beberapa kelemahan dan juga tantangan. Salah satunya adalah potensi penyalahgunaan kewenangan. Aturan khusus seringkali memberikan kewenangan yang lebih luas kepada aparat penegak hukum. Jika tidak diawasi dengan baik, hal ini dapat disalahgunakan. Selain itu, adanya banyak aturan khusus juga dapat menimbulkan tumpang tindih peraturan. Dalam beberapa kasus, tidak selalu mudah untuk menentukan mana aturan yang benar, untuk menentukan mana aturan yang benar-benar bersifat khusus. Di samping ini, pembedaan prosedur aturan undang-undang dapat menimbulkan ketidakseragaman dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dapat membingungkan baik bagi penegak hukum maupun bagi masyarakat. Terus, secara filosofis, asas ini menunjukkan bahwa hukum tidak boleh bersifat kaku. Hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan realitas sosial yang terus berkembang. Keadilan dalam konteks ini
tidak hanya berarti perlakuan yang sama, tetapi juga perlakuan yang sesuai dengan kondisi. Dalam banyaknya kasus memperlakukan semua perkara dengan cara yang sama justru dapat menimbulkan ketidakadilan. Namun demikian, fleksibilitas ini harus tetap dibatasi oleh prinsip negara hukum. Artinya, setiap tindakan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, perlindungan terhadap hak asasi manusia harus tetap menjadi prioritas. Jangan sampai aturan khusus justru digunakan untuk membenarkan tindakan yang merugikan hak individu. Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa asas lex specialis derogat legi generalis merupakan prinsip yang sangat penting dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Asas ini memberikan pedoman bahwa aturan yang bersifat khusus harus didahulukan dibandingkan aturan yang bersifat umum ketika keduanya mengatur hal yang sama. Penerapan asas ini terbukti mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum, terutama dalam menangani kejahatan-kejahatan yang memiliki karakteristik khusus seperti korupsi, narkotika, dan juga terorisme. Namun demikian, penerapan asas ini juga harus dilakukan secara hati-hati dan juga profesional. Pengawasan terhadap penggunaan kewenangan khusus sangat diperlukan agar tidak terjadinya penyalahgunaan. Pada akhirnya, asas ini menunjukkan bahwa hukum bukanlah suatu yang statis, melainkan sistem yang dinamis yang terus beradaptasi dengan perkembangan masyarakat. Dengan demikian, menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan juga perlindungan hak asasi manusia. Untuk yang selanjutnya, teman-teman, sampai saat ini kita sudah memahami bahwa asas lex specialis derogat legi generalis berfungsi untuk menentukan aturan mana yang harus didahulukan ketika terdapat dua aturan yang mengatur hal yang sama. Namun, kalau kita berhenti di pemahaman itu saja, sebenarnya kita baru melihat pembukaannya. Padahal, kalau kita dalami, asas ini memiliki dimensi yang jauh lebih luas dan menarik untuk dikaji. Saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat asas ini tidak hanya sebagai aturan teknis, tetapi sebagai bagian dari cara hukum bekerja dalam menghadapi kompleksitas kehidupan. Untuk yang pertama, ketika asas bertemu, tidak selalu sederhana. Dalam teori ini, asas lex specialis bukan satu-satunya asas yang digunakan untuk menyelesaikan konflik norma. Kita juga mengenal asas lain seperti lex superior, legis inferiori, dan juga lex posterior, derajat legis superiori. Sekilas, tiga asas ini terlihat sederhana, tetapi dalam praktik situasinya tidak selalu sesederhana itu. Bayangkan, ada suatu kasus di mana terdapat aturan yang bersifat khusus, tetapi kedudukannya lebih rendah dibandingkan aturan umum yang lebih tinggi. Atau ada aturan yang khusus yang sudah lama, sementara aturan umum yang lebih baru justru memberikan penyaturan yang berbeda. Dalam kondisi seperti ini, hukum tidak memberikan dalam kondisi seperti ini, hukum tidak memberikan jawaban yang hitam putih. Tidak bisa langsung dikatakan bahwa aturan khusus pasti menang atau aturan yang lebih tinggi selalu harus didahulukan.
Disinilah peran penegak hukum terutama hakim menjadi sangat penting. Hakim tidak hanya baca aturan, tetapi juga menafsirkan. Ia harus melihat konteks, memahami tujuan dari pembentukan aturan, serta mempertimbangkan nilai keadilan yang ingin dicapai. Jadi, di sini kita bisa melihat bahwa hukum bukan sekedar kumpulan pasal, tetapi juga proses berpikir. Dan asas lex specialis menjadi salah satu alat dalam proses berpikir tersebut, bukan satu-satunya jawaban. Kalau kita refleksikan, hal ini menunjukkan bahwa hukum pada dasarnya memberikan ruang bagi manusia untuk menggunakan akal dan juga pertimbangannya. Hukum tidak sepenuhnya mekanis, tetapi juga mengandung unsur kebijaksanaan. Untuk yang selanjutnya, ada batasan agar tidak menjadi alat kekuasaan. Selanjutnya, kita perlu menyadari bahwa setiap kewenangan dalam hukum selalu memiliki potensi untuk disalahgunakan, termasuk dalam penerapan asas lex specialis. Memang benar bahwa aturan khusus dapat mengesampingkan aturan umum. Namun pertanyaannya adalah sampai sejauh mana hal itu dapat dibenarkan. Jika tidak ada batasan yang jelas, maka asas ini justru bisa menjadi alat uh, untuk melegitimasi tindakan yang sewenang-wenang. Setiap pihak bisa saja mengeklaim bahwa aturan yang digunakan adalah aturan khusus, sehingga merasa berhak mengabaikan aturan umum. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan asas ini dalam karangan yang lebih besar, yaitu prinsip negara hukum. Artinya, setiap aturan khusus tetapi harus memiliki dasar hukum yang jelas, tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, dan harus tetap menghormati hak asasi manusia. Selain itu, kita juga perlu melihat tujuan dari dibentuknya aturan khusus tersebut. Apakah benar untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, atau justru berpotensi membuka celah penyalahgunaan kekuasaan? Nah, di sini pentingnya sikap kritis. Sebagai manusia hukum, kita tidak demikian kita tidak hanya menjadi penghafal. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi penghafal asas, tetapi kita mampu menilai bagaimana asas tersebut diterapkan dalam praktik. Demikian yang saya sampaikan. Semoga paparan ini dapat menambahkan pemahaman kita mengenai bagaimana hukum bekerja secara dinamis dalam praktiknya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga paparan ini dapat menambahkan pemahaman kita mengenai bagaimana hukum bekerja secara dinamis dalam praktiknya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.